Benarkah agama Kristen mengajarkan ngeles? Mari kita bahas. Shalom guys, kali ini berjumpa kembali dengan saya. Di dalam video ini, saya ingin membahas kembali Ustadz Felix Xiao yang beberapa waktu yang lalu juga saya bahas part 1 dan part 2. Dan di dalam bagian ini adalah part yang ketiga, ia mengatakan di dalam videonya bahwa ternyata agama yang suka ngeles itu diajarkan oleh agama Kristen. Tentu supaya tidak berlama-lama lagi, mari kita lihat cuplikan videonya bersama-sama. Kemudian datanglah Tuhan pada saat itu dan Tuhan yang bertanya, "Di mana engkau?" Kemudian Adam dan Hawa bersembunyi itu lalu berkata, "Saya mendengar engkau di taman, saya takut jadi saya bersembunyi karena saya telanjang." Tuhannya nanya, "Siapa yang mengatakan kepadamu bahwa engkau telanjang? Kamu tahu dari mana?" Maka kemudian Adam menjawab, "Siapa yang mengatakan padamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah yang kularang kau makan?" Adam menjawab, "Perempuan yang engkau berikan untuk menemani saya, dia yang telah memberikan buah itu kepada saya, lalu saya makan." Ngomong-ngomong, ini ngaku atau ngeles? Ngaku atau ngeles? Hawa juga ditanya, "Benar kamu yang melakukan itu?" "Saya ditipu ular sehingga saya makan." Ngaku atau ngeles? Paham? Jadi kalau Anda itu punya sifat ngeles kebanyakan, itu jangan-jangan Anda belajar pada agama yang salah. Jelas ya? Karena sifat ngeles itu tidak pernah diajarkan di dalam agama kita, tapi diajarkan dalam agama mereka. Kita sudah melihat bersama-sama cuplikan videonya. Jelas di sana Ustadz Felix Xiao mengatakan bahwa ternyata orang yang suka ngeles itu diajarkan oleh agama Kristen. Saya ketika mendengar bagian ini, saya agak sedikit kaget. Karena selama saya hidup menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan, saya tidak pernah menemukan bagian ini. Tapi saya heran ketika Ustadz Felix Xiao mengatakan bagian ini, apakah benar? Apakah ini sesuai dengan Alkitab? Apakah ini sudah diajarkan oleh Alkitab? Tentu saya penasaran dan saya cek ayat yang ia sampaikan. Mari kita lihat pertama-tama ayat yang dibacakan oleh Felix Xiao. Kejadian pasal 3 ayat 11-12 firman Tuhan berkata demikian. Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Nah, kalau kita perhatikan dari ayat ini, Kejadian pasal 3 ayat 11-12, di sana tidak ada diperintahkan, diajarkan untuk ngeles. Melainkan di sana adalah menceritakan kejadian kronologis tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Dan jelas di sini bukanlah sebuah pengajaran, melainkan menceritakan sebuah cerita. Yang kedua, kalau saja agama Kristen atau di dalam Alkitab diajarkan untuk ngeles, saya mulai berpikir, berarti sebenarnya kalau kita mau membaca Kejadian 3 atau mungkin Kejadian 1 sampai Kejadian 3, di sana tentu harus ada perintah dari Allah yang menyuruh mereka harus ngeles. Dan ketika mereka ngeles, Tuhan akan menjawab, "Wah, top sekali, kamu melakukan perintah saya." Tapi di sini tidak ada Tuhan mengatakan. Malah pada saat itu ketika mereka ngeles, itu sebenarnya karena mereka sudah jatuh dan tidak taat lagi kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, mengapa mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain? Mengapa Adam dan Hawa saling menyalahkan? Karena mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Karena mereka tidak taat akan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, dari bagian ini saya bisa menyimpulkan kualitas daripada Ustadz Felix Xiao ketika ia menjadi seorang Kristen adalah orang Kristen yang mungkin yang tidak membaca Alkitab dengan baik.
Kalau ia membaca Alkitab dengan baik, tentu ia tidak gampang mengeluarkan statement seperti ini. Dan oleh karena itu, ketika ia menjadi mualaf, menurut saya ya sah-sah aja. Karena ia adalah orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh dan tidak mengenal Tuhan dengan baik. Buktinya apa? Ya mualaf. Ketika ada orang yang suka ngeles, berarti bukan agamanya yang salah, oknum atau pribadinya yang salah. Karena di dalam kekristenan tidak pernah mengajarkan atau menyuruh orang untuk ngeles. Jadi tuduhan semacam ini tidak benar adanya dan ini hanyalah klaim kosong dan tidak ada pembuktian sama sekali. Saran saya buat Ustadz Felix Xiao, seharusnya hari-hari ini yang harus Anda ajarkan adalah tentang kitab suci yang Anda percayai hari ini. Bukan lagi tentang Alkitab orang Kristen. Saya rasa cukup sampai di sini. Video ini bagi kamu yang belum menonton part 1 dan part 2, silakan cek linknya di deskripsi. Saya sudah buat di sana. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.